Kemampuan orang Indonesia berbahasa Inggris itu sangat rendah. Bahkan ada reportase yang bilang kita itu peringkat 81 dari 111 negara, guys. Warna biru jago banget, warna hijau tua jago, warna hijau muda biasa aja, warna kuning kagak jago, warna oranye sangat kagak jago. Dan Indonesia ada di warna ini. Di channel ini pun banyak banget dari kalian yang nanya ke gue gimana caranya kita bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat dan efektif. Dimana kalau ngomong simpelnya ya belajar aja, konsisten, abis itu praktek. Tapi gue tahu kalau misalkan denger ini semua pasti kalian juga bakal bilang gue juga tahu. Oleh karena itu gue coba berpikir secara keras. Pertama kali tuh gue belajar bahasa Inggris, prosesnya tuh seperti apa sih? Pertama jelasnya gue butuh punya rasa kenintawan tinggi untuk mengakuisisi bahasa tersebut. Apa yang bikin akhirnya gue mau akuisisi bahasa Inggris? Karena gue pengen nonton TV show yang namanya Friends. Lingkungan gue selalu ketawa setiap kali nonton itu. Dan gue pas kecil bingung, kenapa mereka pada ketawa ya? Emang selucu itu ya? Dan semakin berjalannya waktu, terjadi semacam tekanan dan lebih tepatnya penasaran. Mereka ngomong apa sih? Akhirnya gue coba beli DVD Friends dan coba nonton sendirian dengan ada kamus bahasa Inggris di sebelahnya gue. DVD yang gue beli subtitlenya juga bahasa Inggris. Gue yakin di sini ada yang bingung, kenapa bahasa Inggris bro? Kan lu kagak ngerti bahasa Inggris. Itu untuk gue mempunyai suatu kegiatan yang aktif. Seperti yang sudah dibahas di Con of Learning. Hanya bisa mengingat 10% dari yang kita baca, 20% dari yang kita dengar, 30% dari yang kita lihat, 30% dari yang kita lihat dan dengar, 70% dari yang kita ngomong, 90% dari apa yang kita lakukan. Kalau kita cuma dengerin doang, kan pasif ya. Kalau kita aktif mencari sesuatu, akan lebih gampang mengingat. Dan ini yang gue lakukan berkali-kali sampai akhirnya gue bisa bahasa Inggris. Tapi gue tahu ini cara 20 tahun lalu. Harusnya ada cara lebih gampang untuk ngelakuin ini semua. Dan jelasnya yang gratis, kagak usah sampai langganan TV show. Gue perkenalkan kalian ke guru Inggris gue yang namanya ChatGPT, yaitu suatu kecerdasan buatan artificial intelligence yang akan menjadi guru pribadinya kalian. Menurut gue ini cara yang paling ekonomis ya, karena gratis dan juga paling efektif. Kalau kalian kagak tahu, di industri pendidikan atau edukasi ini mempunyai suatu problem yang besar banget, namanya Two Sigma Problem, dimana mayoritas orang yang akan lebih menyerap pengetahuan dan informasi kalau private one-on-one dibandingkan kelas konvensional. Konvensional class rate-nya jauh lebih rendah dibandingkan one-on-one. Jelasnya kita bisa berdebat seberapa akurat dan seberapa banyak sampel size yang dikumpulkan untuk survei ini. Tapi kalau misalnya kita memakai logika aja, sebenarnya emang masuk di akal sih ya. Orang kalau misalkan private lebih gampang untuk bertanya kan, feedbacknya lebih cepat. Kita nanya apa, dijawab apa. Kita nggak ngerti, kita nanya lagi. Kalau kalian di sini agak skeptis, coba deh kalian lihat kalian punya group message di aplikasi messagingnya kalian. Kebanyakan dari mereka silent reader kan. Berapa banyak sih ngomong. Tapi begitu kalian reply privately, ya mendadak mereka banyak banget yang mau diomongin. Oleh karena itu, menurut gue, dengan semakin canggih ChatGPT mempermudah kita untuk mengakuisisi pembelajaran apapun. Dan yang gue paling suka dari ChatGPT ini adalah ya gratis gitu. Kalau misalnya lu punya akses ke internet, ini alat memberikan semua orang kesempatan yang sama untuk mengakuisisi hal yang baru. Dan hari ini secara spesifik akan gue demokan kalian gimana caranya memakai AI ChatGPT untuk membantu kalian mengakuisisi bahasa Inggris. So pertama paling gampang dulu kalian masuk ke chat.openai.com, dimana ini ada versi gratisnya, ada versi bayarnya. Tapi buat kalian yang pemula, menurut gue cukup yang gratis aja. Dimana kalau misalnya kalian sudah tahu gimana cara kalian menggunakan ChatGPT untuk kalian bisa mencari cuan, dimana gue pernah bahas videonya di video-video sebelumnya, ya silahkan kalian beli yang plus. Karena menurut gue sebegitu worth it-nya. Tapi buat kalian pemula, langsung aja fokus ke promnya. Gue akan tulis ke dia, bertindak sebagai tutor bahasa Inggris dan bantu saya berbicara Inggris yang benar dalam 7 hari. Gunakan prinsip Pareto di mana Anda mengajarkan 20% bahasa Inggris yang paling benar berguna untuk mendapatkan 80% hasil optimal. Kita tinggal pencet enter aja, terus dia akan kasih tahu sekarang segala macam kata-kata dia yang menurut dia paling berguna, dan kita langsung bisa praktis kan dari sini kan. Halo itu adalah di bahasa Inggris hello, selamat tinggal goodbye, please tolong, terima kasih, thank you, maaf, sorry, ya, yes, tidak, no, excuse me, I don't understand, can you help me, what is your name, nice to meet you. Dan ini semuanya kalian bisa langsung pelajarin satu-satu ya. Dan dia pun karena sudah langsung bertindak sebagai tutor, dia tuh memberikan kita beberapa praktek, yaitu mari kita praktekkan beberapa kalimat dengan menggunakan kata-kata dan frasa di atas, yaitu what is your name, how are you, could you repeat that please, where is the restroom, I would like a glass of water please.
Nah, dari sini kalian bisa sesuai dengan kalian punya kecepatan dan kapasitas. Kalau misalkan kalian berasa ini udah berat, ya silahkan coba pelajaran dahulu. Tapi kalau misalkan kalian berasa ini udah cukup mudah, kalian bisa move on ke pelajaran berikutnya. Kalau kalian udah berasa bisa, ya kalian lanjutin aja. Contoh, oke, paham, coba lanjutin modul berikutnya. Dia kasih tahu grammar, dan dia kasih tahu untuk tipsnya bagaimana. Harus ada bahasa Inggris yang otentik buat kita tahu gimana caranya ngomong yang sesuai native speaker, orang-orang yang beneran lahir di sana. Dari sini kalian bisa langsung mendapatkan tips untuk bagaimana kalian bisa mempraktekkan juga. Menurut gue itu menarik banget. Dan kalau kalian lanjutin dan kalian pengen tahu, mengetes kalian punya pemahaman, kita bisa minta ke dia quiz juga. Dengan prompt seperti ini, kita generate aja. Dia kasih beberapa pilihan, apakah arti hello dalam bahasa Indonesia, apakah arti goodbye, apakah arti please, thank you, sorry. Dan dia kasih tahu juga langsung kalau misalnya jawabannya benar, ya kita benar. Terus kalau misalnya kalian berasa udah dapat, kita lanjutin aja. Contoh kalian berasa berikan modul berikutnya yang lebih susah dibandingkan modul ini. Dia kasih tahu modul-modul berikutnya kita bisa ngomongin tense, kita bisa ngomongin verbs, kita ngomongin phrasal verbs, conditional sentences, reported speech. Nah, ini menurut dia adalah yang agak menantang dan kalian tinggal pilih aja. Contoh di poin 2, kita kasih tahu dia berikan modul terhadap poin nomor 2 dan prakteknya juga seperti sebelumnya. Dikasih tahu contoh-contoh verbsnya apa: can, could, may, might, must, should, will, would. Untuk berlatih menggunakan modal verbs, dia juga langsung kasih latihannya. Pilih kata kerja modal untuk melengkapi kalimat tersebut. Dikasih tahu apakah can atau could, she itu may atau might, you itu should or must. Dia kasih tahu breakdownnya. And dia kasih juga jawabannya kalau misalnya kalian udah siap untuk lihat. Menurut gue ini bener mind blown banget buat kita semua yang mempunyai akses internet, dimana gue asumsi semua yang di sini mempunyai akses di internet pasti berasa, wah ini sih ternyata sebegitu mudahnya kita bisa mendapatkan guru bahasa Inggris. Kalau kalian udah berasa dapat, kalian bisa minta dia move on dengan beberapa modul dan praktek. Dia kasih tahu sekarang modul berikutnya simple present tense. Dia kasih tahu itu artinya apa. I always wake up early in the morning. Saya selalu bangun pagi-pagi. The earth revolves around the sun. Bumi berputar mengelilingi matahari. She works at a bank. Dia bekerja di bank. Itu udah dikasih tahu juga latihannya. Dan abis itu modul kedua present continuous tense. Ini menurut gue gila banget. Menurut gue kalau misalnya ini gue bisa dapat pas gue muda, pastinya lebih gampang gue mengakuisisi bahasa Inggris. Dia kasih tahu modul 3-nya juga pas simple tense, dan kita bisa langsung latihan juga. Menurut gue nih mind blown banget sih guys. Dan mungkin di sini ada yang berasa kayak agak kurang konkret ya bro ya, lu kan udah bisa bahasa Inggris, jadi ya lu udah tahu lah apa yang harus diomongin gitu. Coba kasih kita sesuatu yang konkret di mana lu belum bisa bahasa tersebut. Oke, kita klik aja new chat di sini, dan gua pengen dia ngajarin gua bahasa Mandarin. Dan sekarang gua juga pengen banget mengakuisisi bahasa Mandarin. Yuk sama-sama kita lihat, gue cobain bikin ChatGPT jadi guru Mandarinnya gue. Seperti biasa, gue minta dia bertindak sebagai tutor Mandarin, di mana gue minta dia ngajarin gue bisa berbahasa Mandarin yang proper, yang oke lah dalam waktu 7 hari. Dan seperti biasa, use Pareto Principles. Buat kalian yang kagak paham kenapa gue ada prompt Pareto Principles, kalian bisa cek video-video gue sebelumnya. Tapi versi sederhananya adalah di mana kita sudah tahu output yang paling efektif untuk mendapatkan 80% dari outcome-nya, hasilnya. So, kita klik enter, terus dia langsung kasih tahu dia happy. Nah, dia kasih tahu day 1 dia kasih bakal beberapa yang sangat introduction, yaitu hello, ni hao, goodbye, cha chen, thank you ada xie xie, you're welcome ada pu yang xie, I'm sorry itu puci. Terus day 2-nya dia kasih tahu, day 3-nya ini bener lengkap banget, day 4-nya apa, sampai day 5, dan gue bisa lanjutin terus kalau misalnya gue mau, tapi gue coba stop dulu dan gue minta dia coba elaborasi di day 1. Dan dikasih tahu pronounce-nya gimana buat kalian yang agak bingung gimana caranya kalian bisa menyebutkan bahasa Mandarin. Dia kasih tahu pronounce-nya itu adalah ni hao. Terus kalau misalnya cai chen dia bilang Chai Chen. Terus thank you ada tuh xie xie. Menurut gue ini gila banget dimana kalian bisa menggunakan Mandarin tutor sebegitu mudahnya. Di kalian punya komputer cuma butuh internet dan website doang. Menurut gue sih bener mind blown sih buat gue ya. Dan ini kalau misalnya kalian udah bisa, kalian bisa minta dia lanjutin. Oke, got it. Next module please. Dan dia bisa langsung lanjutin ke next module. Dia kasih tahu juga ini common question kayak Ni Chao Shema Mince, di mana itu adalah what is your name? Siapa nama kamu?
Dia kasih tahu pronunciation-nya seperti apa juga, gimana cara kita ngomongnya. Ni Xiao Shen Me Ming She. Gue tahu mungkin di sini ada yang bisa bahasa Mandarin dan agak berasa gue punya intonasi agak salah, ya maafkan guys. Nama juga Day One. Mungkin di sini ada yang tertarik kalau misalnya gue ngelanjutin eksperimen ini sampai Day 30, kagak ada yang tahu. Komen di bawah kalau misalnya kalian tertarik. So balik lagi ke terhadap prompts-nya, kalian bisa lanjutin terus. Kalian punya pembelajaran sesuai dengan kalian punya kapasitas dan kalian punya rasa keinginan tahuan. Dan dengan prompt ini kalian bisa ngelakuin dengan bahasa apapun. Contoh kalian bisa ganti bukan Mandarin, kalian ngomongin kalian mau belajar French, masukin aja ganti jadi French. Oke, hasilnya agak unik, dia langsung pakai bahasa Prancis, tapi gue bisa minta dia coba elaborasi dengan bahasa Inggris. Can you explain the French in English please? Jadi buat kalian yang pengen mencoba ini semua dan mendadak kagak dapat apa yang seperti gue lakukan, tenang aja guys. Satu, kalian bisa re-rolling, jadi kalian ulang aja dari awal, atau kalian bisa langsung lanjutin kalian punya pertanyaan. Dan seperti yang gue bilang, ChatGPT itu layaknya manusia, semakin spesifik pertanyaan kalian, semakin spesifik juga jawabannya. Balik lagi terhadap gimana caranya kalian bisa mengakuisisi bahasa Inggris dengan cepat. Menurut gue dengan ChatGPT ini bener gampang banget, seperti yang kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalian dikasih tahu gimana caranya, tipsnya, kalian dikasih tahu gimana dengarkan bahasa Inggris yang otentik buat kalian tahu. Orang-orang yang bule itu kalau ngomong yang benar-benar mereka punya lidah itu ngomong seperti apa. Terus habis itu kalian bisa minta quiz juga ke ChatGPT buat kalian beneran berasa kalian tuh paham atau cuma menghafal. Dan habis itu setiap kali kalian udah selesai modulnya, kalian bisa lanjutin lagi. Kagak usah nunggu kayak orang tutor gitu kan. Kalau orang tutor kadang-kadang harus nunggu minggu berikutnya lagi. Ini sesuai dengan kalian punya kecepatan. Kalau misalnya kalian emang orang yang cepat, ya lanjutin aja terus gitu. Kalian bisa bilangin modul berikutnya. Terus bisa minta prakteknya. Menurut gue ini bener gila banget sih. Kalau misalkan kalian bisa menerapkan ini, gue yakin sih dalam waktu 30 hari kalian udah bisa bahasa Inggris. Dari semua demo ini, gue pengen menggarisbawahi satu poin, yaitu rasa keinginan tahuan. Kalau kalian tidak mempunyai rasa keinginan tahuan untuk belajar bahasa baru, kalian cuma kagak bakal kemana-mana guys. Contoh, kenapa gue mendadak jadi pengen belajar bahasa Mandarin? Karena kondisi geopolitik sekarang. Gue lihat China udah mulai menurunkan mereka punya dependence, ketergantungan terhadap US dollar. Dan dengan semakin banyaknya penduduk di China dan ekonomi mereka yang dispekulasi makin berkembang, banyak yang komentar mungkin 10 tahun lagi bahasa global sudah bukan bahasa Inggris tapi bahasa Mandarin. Dan akhirnya itu nge-trigger gue banget untuk akhirnya gue pengen mengakuisisi bahasa Mandarin. Dan akhirnya gue ngeles sama guru gue yaitu ChatGPT. Tapi gue tahu mungkin di sini ada beberapa dari kalian yang berasa kayak ini kagak relevan buat kalian. Males banget pakai ChatGPT. Gue tuh anaknya visual learner bro. Kak, visual learner itu mitos tuh kak. Ini ada research studies ya, ada white paper yang kasih tahu nggak ada tuh yang namanya visual learner kak. Itu mah reportase dunia barat bro. Kita kan di dunia timur. Abis itu negara kita masih berkembang. Lu jangan mau dibohongin sama white paper gituan. Beda, negara kita lu terlalu naif. Ya udah kak, kalau gitu langsung belajar aja sama gurunya. Kakak contoh di LinkedIn-nya aku, kakak bisa one-on-one sama aku. Nanti aku ajarin secara detail kak. Abis itu kakak bisa bikin kelas lagi. Abis itu kakak bisa cuan deh. Males kalau apa-apa bayar linkit. So balik ke poin utama di video ini. Menurut gua, cara yang paling efektif untuk kalian bisa mengakuisisi suatu pembelajaran yang menurut kalian kompleks adalah dengan kalian bisa secara cepat dan efisien bertanya sesuai dengan kalian punya konteks. Dan dengan semakin berkembangnya ChatGPT ini, menurut gua semakin mudah juga manusia mengakuisisi pengetahuan dan informasi yang baru. Semua prompt yang gua ngomong di video ini ada di link deskripsi, tinggal kalian cek aja langsung. Gua harap ini semua bisa memberikan dampak positif ke kalian, bukan kalian malah makin takut sama AI, karena menurut gua AI per hari ini masih kayak kalkulator. Dan next video essay menurut kalian apa yang menarik untuk gue bahas? Apakah kalian pengen gue dokumentasin semua pembelajaran gue untuk bahasa Mandarin tersebut setelah 30 hari? Dan kalian pengen tahu hasilnya apa bro? Apa beneran lo akhirnya sekarang bisa ngerti bahasa Mandarin? Apa tuh yang menurut kalian seru untuk gue bahas? Komen aja di bawah. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.